Halo sahabat film Nathan, kembali lagi di alur cerita anime kesayangan kita, Battle Through the Heavens. Menunggu Xiaoyan terlahir kembali di lautan magma, setelah sebelumnya ditelan ular piton api Valen Heart Flame. Baiknya kita membahas dulu cewek-cewek yang dekat dengan kehidupan Xiaoyan. Namun sebelum kita membahasnya, intro dulu. Sebelum Xiaoyan masuk ke dalam lautan magma, akibat tertelan Valen Heart Flame, ternyata di kehidupannya, Xiaoyan pernah atau sangat dekat dengan beberapa wewene atau cewek-cewek cantik, yang menggoda dan mempesona. Bahkan meski Xiaoyan terkenal dengan sifat alimnya, tapi di antara cewek-cewek yang pernah dekat dengannya, ternyata dua senior sudah berhasil dibolonginya loh. Siapa saja cewek-cewek cantik ini? Berikut film Nathan akan merangkumnya. Untuk cewek yang satu ini tidak diragukan lagi. Dia adalah sosok cewek pujaan hati Xiaoyan, yang selalu bersama suka maupun duka. Apalagi keduanya hidup bersama sejak kecil, membuat hubungan antara Xiaoyan dan Suner, bahkan sudah mendarah daging. Tapi tenang, yang satu ini, Xiaoyan tetap menjaga kualitas, dan belum berani menyentuhnya lebih jauh. Ini bakalan menjadi istri, yang paling dicintai Xiaoyan di kemudian hari. Tapi karena Suner adalah puteri dari tetua klan legendaris, sehingga dia pun harus berpisah di Akademi Jianan. Nah, momen ini juga menjadikan Xiaoyan termotivasi untuk menjadi lebih kuat lagi, agar dia layak untuk bertemu bahkan menjemput Suner. Di posisi kedua ada Nala Nyanran. Nala Nyanran sebenarnya adalah cewek yang dijodohkan dengan Xiaoyan. Nah, perjalanan kultivasi ekstrim Xiaoyan juga bermula dari cerita hidupnya dengan Nala Nyanran. Semula Nala Nyanran dan keluarganya setuju sejutu saja dengan Xiaoyan. Tapi karena Nala Nyanran adalah murid berbakat dan calon penerus di Mystic Cloud atau Sekte Awan Berkabut, sehingga dia pun harus meninggalkan Xiaoyan. Terlebih pada saat itu, Xiaoyan kehilangan bakat kultivasinya, sebab doukinya yang sudah terkumpul, harus tersedot habis oleh Yao Lao yang berada di cincin spasialnya. Nah, akhirnya, karena sepihak ingin memutuskan pertunangan, mereka Nala Nyanran dan Xiaoyan pun harus terlibat dalam perjanjian 3 tahun. Yang pada akhirnya, keluar sebagai pemenang adalah Xiaoyan, dan membuat Nala Nyanran menyesal, sebab Xiaoyan telah berkembang jauh, di luar nalar dari Mystic Cloud itu sendiri. Di posisi ketiga adalah Xiaomei. Xiaomei sendiri masih keluarga terdekat Xiaoyan. Awalnya hubungan keduanya begitu baik. Tapi karena bakat Xiaoyan tidak berkembang baik, setelah dia memakai cincin spasial milik ibunya, akhirnya Xiaomei mulai menjauh dari dirinya. Beruntung ada Suner yang selalu menemani Xiaoyan di saat suka maupun duka. Tapi setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Nala Nyanran dalam perjanjian 3 tahun, dan berhasil masuk ke Akademi Jianan, Xiaomei menyesal dan mulai berusaha dekat lagi dengan Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan marah, tapi mengingat Xiaomei masih sepupuan dengannya, akhirnya dia menerima Xiaomei lagi. Tapi tak lebih dari hubungan saudara. Xiao Yixian, atau putri tubuh racun. Xiao Yixian adalah salah satu cewek cantik yang dekat dengan Xiaoyan. Pertemuan keduanya pada saat itu, Xiaoyan sedang berlatih di sebuah tempat yang sunyi dan nyaman. Tidak menyangka dia bertemu dengan Yixian, namun Yixian ini ternyata punya masalah dengan tubuhnya yang beracun. Karena parasnya yang cantik, dan harus diketahui, di balik sikap polosnya, ternyata Xiaoyan punya kelebihan, dan memiliki mata yang sangat jeli melihat kecantikan lawan jenisnya. Singkat cerita, Yixian berteman baik dengannya. Apalagi Xiaoyan adalah seorang alkemis juga. Dirinya berniat untuk membantu Yixian menyembuhkan tubuh racunnya. Nah, keberadaan Yixian ini sangat berpengaruh pada perjalanan kultivasi Xiaoyan ke depannya. Bahkan hingga Xiaoyan mencapai puncak Doudi, keberadaan Yixian tetap selalu di sisinya, meski bukan sebagai istri dari Xiaoyan. Xian tak sengaja bertemu dengan Xiaoyan, saat Xiaoyan sedang mencari bahan obat di dalam Akademi Jianan. Xian sendiri saat itu, untuk hubungan spesial memang tidak lebih dari adik kakak dengan Xiaoyan. Tapi dalam perjalanan kultivasi Xiaoyan, keberadaan Xian yang ternyata keturunan klan binatang legendaris, juga sangat berpengaruh dan berperan penting hingga Xiaoyan berhasil berdiri di puncak benua Douki.
Yun Yun. Yun Yun adalah cewek yang berparas cantik, namun berwibawa keibuan dan penuh kedewasaan, dan itu memang pantas. Apalagi dengan sosoknya sebagai guru dari Nala Nyanran, hubungannya dengan Xiaoyan juga tanpa sengaja bertemu di saat Xiaoyan sedang berkultivasi di sebuah hutan yang banyak monsternya. Kebetulan saat itu Xiaoyan melihat Yun Yun sedang bertarung dengan salah satu monster dan terluka. Nah, karena Xiaoyan juga memulai jalan sebagai alkemis, maka dia membantu Yun Yun. Pada saat momen mereka berdua di dalam goa inilah, kemudian terjadilah sesuatu perbuatan yang, sudahlah, kalian sudah bisa menebaknya. Nah, karena Yun Yun juga sudah menaruh hati pada Xiaoyan yang kala itu masih berondong, kerap di saat Xiaoyan terpuruk, Yun Yun juga menyempatkan diri membantu Xiaoyan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Ratu Medusa. Dalam anime BTTH ini, Ratu Medusa digambarkan sebagai sosok dewi dan ratu ular yang sangat kejam dan dingin. Dia punya saudari kembar. Tapi Ratu Medusa benar-benar mempunyai aura sebagai seorang dewi pemimpin. Awal pertemuan Xiaoyan dengan Ratu Medusa adalah di saat itu Xiaoyan sedang berburu api surgawi yang berada di tanah kekuasaan Ratu Medusa. Ratu Medusa kala itu sedang berusaha menyerap inti api, agar dia bisa menembus penghalang Dou Huang ke Douzong. Dirinya berhasil. Tetapi jiwanya kemudian berubah menjadi sosok ular cantik kecil 7 warna, yang kemudian selalu bersama dengan Xiaoyan. Nah, pada satu waktu, sosok Medusa bisa menampakkan diri. Dan kemudian dia terikat kontrak perjanjian dengan Xiaoyan, di mana Xiaoyan akan membuatkan pil agar transformasi Medusa utuh. Kemudian Medusa akan menjaga Xiaoyan hingga semua bahan obat dan pilnya bisa didapat. Tapi naas, keberadaan Ratu Medusa yang bersemayam di dalam ular kecil 7 warna, yang ada di dalam cincin spasial Xiaoyan, harus tertelan hidup-hidup bersama dengan Xiaoyan oleh Valen Heart Flame. Nah, di saat di dalam lautan magma, dan dalam kondisi pemulihan, tiba-tiba Xiaoyan yang masih terkontaminasi dengan racun api, gelap mata, kemudian dia memperkojek Ratu Medusa, yang kala itu dalam kondisi lemah, dan memang keduanya tak memakai apa-apa lagi, sebab baju keduanya telah hangus oleh lautan magma. Nah, akibat perbuatan ini, kemudian Ratu Medusa hamil, dan Xiaoyan pun oleh klan ular, harus bertanggung jawab, membuat pil hingga anak mereka lahir. Ratu Medusa juga adalah sosok cantik, dengan status sebagai istri Xiaoyan nantinya, akan mendampingi perjuangan Xiaoyan hingga mencapai puncak benua Douqi. Nah, bagaimana dengan Suner? Apa dia cemburu atau meninggalkan Xiaoyan, ketika mengetahui Xiaoyan akan punya anak dengan Ratu Medusa? Oke, sahabat film Nathan, tenang, tenang dan tenang. Ini semua dengan setia akan diceritakan oleh film Nathan, hingga tuntas. Untuk itu jangan lupa subscribe, karena film Nathan akan terus berbagi alur cerita Battle Through the Heavens, yang dijamin lebih seru dan bikin penasaran, sampai Xiaoyan berhasil berdiri di puncak benua Douqi.